Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Sehat? Ya, alhamdulillah kita sehat selalu. Nah, pada hari ini kita masih diberi kesehatan lagi oleh Allah sehingga kita bisa belajar seperti biasanya. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagus. Sebelum belajar, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Alika, Afifah, iya, alhamdulillah hadir semua. Oke, pada pembelajaran ini seperti biasa sebelum belajar Ibu ngecek dulu kesiapan kalian untuk belajar. Gimana? Sudah mempersiapkan? Iya, bagus, sudah mempersiapkan dengan baik dan benar. Maka siap kita untuk belajar. Nah, sebelum belajar Ibu akan mengingat kembali pembelajaran yang kemarin. Kita membahas tentang sumber daya alam. Nah, pada hari ini juga membahas tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oke, sumber daya alam Indonesia itu kan sangat banyak. Karena Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas, tentu kondisi alamnya yang berbeda-beda. Nah, perbedaan lingkungan itulah yang menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Nah, sumber daya alam ini ada dua. Ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, kalau sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini adalah sumber daya yang digunakan dalam kurun waktu yang sangat lama. Nah, contohnya apa? Tumbuhan dan hewan. Tentu tumbuhan dan hewan tidak akan pernah ada habisnya, dan itu juga merupakan ciptaan dari Tuhan dan tidak mungkin habis. Nah, itu tadi mengenai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Begitu juga lah sebaliknya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang cepat habis. Contohnya apa? Nah, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah seperti minyak bumi, batu bara gitu, timah. Itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sekarang tugas kalian ada, yaitu kalian boleh berdiskusi dengan temannya. Ya, kemarin sudah Ibu bagikan kelompoknya. Satu kelompok ada 4 orang kemarin ya kan. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari tahu, dan tugasnya ada pada buku halaman 29. Di situ terdapat kalian kan bekerja sama. Nah, kemarin pada pembelajaran kemarin juga sudah Ibu jelaskan lokasi tempat tinggal kita sangat berpengaruh pada mata pencaharian penduduknya. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari tahu potensi sumber daya yang ada di daerah kalian dan kemudian apa sih mata pencaharian penduduk daerah tersebut. Nah, ini kerjanya kan kerja per kelompok. Jadi kerjakanlah secara berkelompok, bertukar pikiran kaliannya. Nah, setelah kalian laporkan hasil kalian, maka jawablah pertanyaan yang ada pada di bawahnya. Bisa ya anak ibu? Kerjakan secara berkelompok dan secara berdiskusi. Nah, baik, tadi kita sudah berdiskusi bersama ibu juga berdiskusinya. Kalian sudah menyelesaikan permasalahan secara berkelompok sehingga kalian dapat mengetahui apa potensi sumber daya alam yang ada di daerah kalian. Baik, berarti kita sudah tahu ya kan potensi sumber daya alam yang daerah kita dan apa mata pencaharian yang ada di daerah kita. Karena daerah kita di Tanjung Balai, maka daerah kita dekat pesisir pantai, sehingga mata pencaharian yang ada mayoritasnya mata pencahariannya adalah nelayan. Ya, jadi banyak kita temui suami ataupun ayah kita, teman kita juga banyak yang berprofesi sebagai nelayan. Karena apa? Karena memang mata pencaharian kita adalah ya berasal dari laut. Nah, jadi sehingga ayah kita ataupun ayah teman-teman ataupun yang lainnya juga banyak yang mencari rezekinya, mata pencariannya dari laut.
Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, gimana? Ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan kepada ibu. Berarti semuanya paham ya? Ya, bagus. Nah, sampai sinilah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum ibu tutup, ibu ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di Indonesia apa tadi? Indonesia yang memiliki wilayahnya yang sangat luas sehingga banyak sumber daya alam yang berbeda-beda. Nah, tadi apa? Sumber daya alam itu ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu contohnya tumbuhan, hewan, air laut, seperti itu ya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah contohnya apa tadi? Batu bara, minyak bumi, timah, seperti itu. Oke, sampai sinilah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum pulang, tolong akan ibu ingatkan untuk selalu menjaga kebersihan dimanapun kalian berada. Nah, bentar, ibu berikan tugas kalian. Coba buka halaman 32. Itu dikerjakan secara mandiri di rumah masing-masing. Lakukan dengan sangat baik dan lakukan tanggung jawab. Besok ibu periksa kembali ya. Oke, maka itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.